Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta, dan kita wajib tunduk kepadanya. Kita wajib bersyukur karena telah diberi nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan seri manajemen maksud kami seri menjalani hidup, kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Bagian 2 ya. Khusus yang membicarakan tentang strategi hidup realistis agar masa tua bahagia. Nah, kemarin sudah kita terangkan yang bagian pertama, sekarang kita menyambung kepada part yang kedua. Part yang pertama sudah kemarin kita terangkan, sekarang part yang kedua. Mari kita mulai. Ya, seperti kemarin juga kita infokan bahwa fitrah manusia itu dimulai dari balita sampai ke manula, di mana pada umur 0 sampai 5, 5 sampai 11, 12 sampai 16 itu masih diperlukan peran orang tua untuk menjadi orang yang baik di hari-hari yang akan datang. Jadi, kalau yang bagian pertama kita sudah terangkan bagaimana fitrahnya dari mulai balita sampai manula. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana membuat program dan strateginya agar masing-masing kehidupan itu menjadi sebuah kenikmatan atau kebahagiaan yang indah dan tentunya berkesinambungan terus-menerus sampai akhirnya kalau meninggal masuk surga. Begitulah maunya kita. Kita awali ya dalam presentasi ini, masuk kita pada masa remaja. Saat masa menjadi remaja awal, yaitu 12 sampai 16 tahun, itu jadilah manusia normal, berkemampuan cukup berkaitan dengan jasmani, emosional, akhlak, kemandirian, keempatian, daya tahan, pergaulan sosial, kekreatifan, dan kefokusan. Jadilah orang yang normal, menguasai semuanya itu maksudnya. Jadi gapailah semuanya ini. Dari jasmani, emosional, akhlak, kemandirian, keempatian, dan seterusnya. Nah, ketika kita menggapai semua itu, ketika remaja ya, awal, masih diperlukan campur tangan orang tua, guru atau pembimbing. Begitulah. Nah, kalau kita lihat ini ada sebuah kurva, hendaknya kita menjadi orang yang normal, perkembangan normal yang kita ditunjukkan pada kurva ini.
ya, eh, fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, semuanya berkembang dengan normal. Maunya begitu. Nih ya, dari anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa, dan seterusnya ya. Maunya begitu. Tapi eh, ada beberapa orang yang ini agak terlambat. Jadi seperti ini kurvanya. Nah, misalkan eh, dalam perkembangannya salah satu dari yang kesemuanya itu telat. Tapi nanti hanya telat aja, nanti setelah dia apa itu namanya dewasa juga akan masuk pada bersama-sama menjadi sebuah kenormalan. Nah, kalau yang seperti ini, yang perkembangan seperti ini perlu dibimbing dan perlu dibarengi terus-menerus agar tidak terperosok pada lingkungan yang tidak kita kehendaki. Jadi misalkan ada seorang yang di sini misalkan ya umur 16, contohnya misalkan ini dalam perkembangan emosionalnya kurang ya, kurang cepat perkembangannya. Harusnya di sini secara umum, tapi dia masih seperti orang yang katakanlah, nah kalau kita urut, nah seperti di awal-awal masuk remaja, katakanlah dia sudah SMA begitu, tapi pemikirannya masih seperti anak SD. Bahkan SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Bukan pemikiran lah, emosionalnya. Kadang-kadang ada yang telat emosionalnya ya. Bisa juga dia sudah masuk di umur 25 tapi dia ya masih seperti remaja awal emosionalnya. Ya. Tapi lama-lama dia kalau sudah sampai di sini dia emosionalnya sudah ini ya, misalkan sudah seperti remaja akhir, dia sudah relatif tahu tanggung jawab dan lain sebagainya, maka itu sudah katakanlah bisa untuk menjadi jati diri yang sebenarnya. Dan akan lebih baik lagi kalau sudah dewasa, enggak dewasa yang tengah-tengah enggak, tapi sudah memasuki dewasa, dia perkembangannya sudah menyamai dengan yang lain. Ini kadang-kadang ada yang seperti itu, maka pada saat dia ada di sini perlu bimbingan khusus dan pendampingan agar nanti menjadi normal semuanya perkembangannya. Nah, itu sebuah cerita, ada beberapa orang yang perkembangannya seperti itu, jadi perlu pendampingan khusus. Nah, sekarang kita mau cerita tentang apa sebetulnya yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari dari umur makin tambah dari tahun ke tahun itu. Untuk menggapai kemampuan jasmani, emosional, akhlak, kemandirian, keempatian, daya tahan, pergaulan sosial, kekreatifan, dan kefokusan yang komplit. Komplit ya semuanya.
diraih, hendaknya didukung dengan kemampuan ini. Ada 4 ini kemampuan ini. Maksudnya 4 jenis kecerdasan. Yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Jadi kalau kecerdasan ini terbina dengan baik, maka emosionalnya bisa terkendali, akhlaknya baik, kemandiriannya bagus, keempatiannya baik, dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa gambarkan kecerdasan itu ada intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Di mana ini berbarengan dengan perkembangan fisik. Jadi berbareng ini. Fisiknya makin gede, makin bongsor, makin kuat, makin gede. Dan kecerdasannya juga harus meningkat, makin meningkat dan makin meningkat. Dan ini harus dibangun sejak dini, sejak awal, sehingga bareng normal dia antara fisik, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial berbarengan. Nah, apa sebenarnya kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional itu meliputi kemampuan mengendalikan diri. Ya, jangan terus marah, terus maunya begini, mau cepat-cepat begini. Jadi kemampuan pengendalian diri. Ya. Semakin dia mampu mengendalikan diri, kecerdasan emosionalnya makin meningkat. Terus kemampuan mengatur suasana hati agar tidak melumpuhkan pikiran. Ngatur pikiran, suasana hatinya tenang, damai, sehingga pikiran yang ada di otaknya itu tidak tertutupi. Kalau tenang, damai, maka dia bisa berpikir dengan baik. Kalau tidak tenang, tidak damai, gerusah-gerusuh, ya nggak bisa dia. Jadi ini ya kemampuan mengatur situasi hati, tenteramkan, gitu. Kemudian yang ketiga, terus kemampuan memotivasi diri sendiri. Ayo maju, ayo maju, ayo semangat. Itu harus ada. Terus kemudian kepekaan dan empati. Bagaimana dia empati pada orang lain, empati kepada lingkungan, kepada binatang, dan lain sebagainya. Terus daya tahan mengatasi tekanan atau cobaan. Kuat dia. Ini dengan sebuah dorongan di dalam hati, ya ini ya. Kekuatan itu tumbuhnya dari hati. Kuat. Kemudian semangat dan tekun. Ini semuanya itu adalah sebuah kecerdasan emosional. Di mana kelompok ini bisa dikatakan merupakan komponen dari kesabaran. Kalau agama bilang itu sabar, kesabaran itu ada di sini. Nah, itu harus dibina kecerdasan ini jadi menjadi orang yang makin cerdas emosionalnya, makin cerdas, sesuai dengan perkembangan usianya.
Nah, kalau kecerdasan sosial itu meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun relasi dan kerjasama dengan orang lain, dengan tim, dan lain sebagainya ya. Terus menerima perbedaan orang lain. Terus kemampuan memikul tanggung jawab, terus menghargai hak-hak orang lain. Terus kemampuan memberi manfaat bagi orang lain. Ini kecerdasan sosial. Kalau kecerdasan intelektual, ini ya biasanya ini yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Ya kemampuan hafalan, kemampuan berhitung, kemampuan membaca ruang, logika. Biasanya sekolah-sekolah formal itu ini yang dikembangkan, kurang dia mengembangkan yang dua tadi, kecerdasan emosional dan kecerdasan tadi sosial. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan spiritual. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, dengan kebatinan dan kejiwaan. Ini sangat berguna untuk menerapkan aturan-aturan agama. Kesopanan, ya, terus bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan sesama, dan di sini semuanya itu tercakup dalam kecerdasan spiritual. Jadi semuanya harus berkembang, maju dan maju. Baik kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, emosional, dan intelektual itu. Semuanya harus maju sesuai dengan majunya usia. Ini sebuah apa itu ungkapan sejak sejarah Rasulullah menunjukkan bahwa sejak kecil beliau menjadi yatim piatu, diasuh oleh pamannya. Di padang pasir tandus, harus kuat makanya dia. Harus bisa bergaul, harus bisa menyesuaikan diri di lingkungannya. Nah, akhlak beliau dibina oleh paman dan oleh pamannya dan Jibril. Begini, jadi Rasulullah itu diciptakan oleh Allah memang sebagai manusia. Jadi untuk memperoleh kesemuanya itu dicontohkan. Begitulah dia berjalan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Apa yang diserap, apa yang digali, apa yang dimiliki, berkembang lebih cerdas, lebih cerdas, lebih cerdas. Nah, kita harus mengikuti itu. Nah, begitu kira-kira. Ini maju lagi ya, kalau tadi remaja awal, kalau ini remaja akhir, itu umur 17 sampai 25 tahun. Itu tidak boleh ambivalen lagi. Harus sudah satu, jangan mendua. Kalau begini bagaimana, kalau begini, kalau dia maju mundur, kalau dia mau mundur maju. Nah ini jangan begitu ya. Ambivalennya sudah dikurangi, bahkan dihilangkan dalam menjalani hidup. Jadi dia tidak mestinya harus tidak meragukan kemampuan sendiri. Harus sudah berani bersungguh-sungguh. Ini disebut jihad ya, berani bersungguh-sungguh itu.
terus berani mengambil resiko, berani tanggung jawab, berani bergaul, berani fokus, harus sudah berilmu, tahan, tapi jangan lupa ini, tertawa, senyum, dan ceria. Itu menjadi bungkus dari kesemuanya itu. Makanya tidak boleh menggapai semuanya itu tapi tanpa senyum, tanpa ketawa. Itu rasanya itu sedih melulu atau katakanlah itu sebuah penderitaan. Enggak begitu. Jadi kita harus didampingi dengan tertawa, dengan sukaria, tetapi menggapai semuanya itu. Ini gapailah semuanya kemampuan ini dan istiqomahlah. Konsisten. Jangan lupa dibarengi dengan keceriaan. Nah, ini dia. Masih ingat dengan kurva seperti ini? Di mana ini adalah umur orang, ke sini adalah produktivitas. Dari mulai anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa, lansia, lansia akhir, manula. Ini umur ya, 11 tahun, 16, 25, 45, 55, 65. Kita tahu bahwa produktivitas yang puncaknya ada di masa dewasa. Itu masa keemasan. Nah, yang paling penting adalah ini sangat menentukan apa yang akan didapat pada masa keemasan. Jadi kalau ini dipersiapkan dengan baik, masa keemasannya itu akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau ini tidak ada persiapannya, ininya ya mungkin tersendat-sendat. Begitu kurang lebihnya. Jadi kita harus jihad, artinya bersungguh-sungguh, belajar, menuntut ilmu, banyak menyerap ilmu. Fokus. Jadi pikiran jangan gelamjar kemana-mana, kalau sudah belajar fokus. Kalau mau mencapai sebuah tujuan, fokus. Tahan, kuat. Ya, tahan menghadapi cobaan, tahan terhadap tekanan. Berlatih. Jangan malu-malu kalau bergaul. Nah, kunci tetap tertawa. Jadi kalau kita dampingi dengan keceriaan, maka itu semua berjalan dengan penuh keceriaan, tidak ada rasa apa itu namanya menderita, tetapi dapat menggapai kesemuanya itu. Nah, sekarang kita memasuki masa dewasa. Ini masa dewasa. Masa dewasa itu menentukan apa yang akan didapat pada masa lansia dan manula. Nah ini, kalau masa dewasanya kita nggak jelas, murat marit, kesininya juga jangan-jangan sengsara di belakangan ini. Tapi jadi masa dewasanya harus benar, harus mempunyai kekuatan, mempunyai semangat, mempunyai sesuatu produktivitas yang baik. Sehingga kalau kita sudah mulai menurun semuanya, kita tinggal menikmati hasilnya di kemudian hari. Di sini ya. Oke. Saat menjadi dewasa, apa yang harus dipunyai? Ini dewasa, ingat ya, dewasa itu 26 sampai 45. Harus cepat berilmu. Harus cepat berkarya. Cepat menikah. Ini harus nikah loh ya. Jangan telat, jangan diundur-undur terus. Harus cepat beranak. Harus cepat berharta. Cepat beramal.
Jangan pelit, beramal. Tidak hanya amal dunia kekayaan saja, tapi beramal ilmu, beramal kebaikan, beramal segala macam ya. Dalam arti yang luas. Nah, nih kunci lagi ini. Cepat tertawa, ceria, dan tanpa keluh. Nah, ini menjadi kunci. Jadi, kalau itu kita jalankan, kita tidak merasa berat. Ya kan? Jadi mudah sukaria itu yang dimaksud, kita gapai semuanya itu tetapi dengan ceria, sukaria, tertawa. Tidak sedih. Gitu kira-kira. Nih, gapailah semuanya ini. Dan harus berani. Jangan ragu-ragu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana strateginya? Mari kita bicarakan itu. Agar sukses di masa dewasa, mari kita simak dan kita resapi beberapa model berikut. Wajib diingat bahwa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Ini penting ya. Nah, ini kita coba lihat. Kami membuat sebuah model di mana ini adalah rupiah, kos atau biaya, di mana ini adalah waktu perkembangan umur kita. Ini sebuah model yang saya namakan sebagai model manajemen keuangan dalam membiayai anak. Kalau pada ini, pada awal-awal ini, itu periodenya sekitar 9 tahun ini, itu anak-anak masuk di PAUD, TK, SD. Ya. Terus di tengah ini, anak-anak itu masuk SMP, SMA ini 10 tahunan kurang lebih. Ya nggak persis lah, kadang-kadang melebar, kadang-kadang 9 tahun cukup, kadang-kadang melebar, kadang-kadang. Nah, sehabis itu universitas. Terus kemudian setelah universitas, si anak itu mandiri. Dalam arti yang sebenarnya anak harus sudah mandiri, bisa mencari hidupnya sendiri. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa biaya pemeliharaan anak, ini yang kurva ini ya, ini itu paling rendah itu pada masa anak-anak SMP dan SMA. Ini relatif tinggi ya, kemudian menurun pada masa SMP dan SMA relatif rendah. Kemudian kalau dia masuk di universitas, ini biayanya tinggi sekali ini ya. Nah, begini kurang lebih biayanya. Kalau dia kurvanya seperti itu, maka sisa anggarannya menjadi kurva yang kuning. Kalau kita mempunyai penghasilan, digunakan untuk ini, maka ada sisa ini. Nah, anggaran yang paling longgar di mana? Ya ketika anak-anak itu pada sekolah SMP dan SMA. Nah, kalau kita mau mempunyai program yang ideal ya, jangan punya anak, itu jaraknya itu kelipatan 3 tahun. Kalau 2 tahun bolehlah. Kalau kelipatan 3 tahun itu yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, yang satu masuk universitas. Bareng itu nanti. Kalau kelipatannya setahun atau 2 tahun itu bisa beda-beda itu. Kalau 3 tahun kelipatannya itu suatu ketika masuk pada waktu yang sangat gede pengeluarannya.
karena numpuk semuanya. Nah, ini kita paham ya, ini ya model manajemen keuangan dalam membiayai anak. Ingat, sisa keuangan ada di sini ketika anak-anak pada SMP dan SMA. Nah, kalau tahu kita mempunyai keuangan yang sedikit longgar di situ, kita harus apa? Nah, begitu kan? Kita kemudian maju lagi ini. Ini model yang sama. Di sini, ini harus berani nikah muda sekitar 25 tahunan ini. Sini. Ya, 25 tahunan. Sehingga kita punya anak SD, PAUD, TK, umur kita ya sekitar kalau ini 9 tahun, 25 tambah 9 ya sampai umur 35 lah. Ini. Kalau sudah masuk di sini, ya kita masih kuat juga karena umur 25 kita sudah nikah. Jadi kalau ini 19 tahun ditambah ini ya, ini 10, ini 9, 19 tahun ditambah 25 menjadi 45-an. Ya masih kuat lah 45-an itu masih. Nah, ini sampai umur 50 masih kuat juga. Kesananya, ini sudah mulai menurun, anak sudah lepas, sudah mandiri, begitu. Coba kita evaluasi dari masing-masing perubahan waktu ini dari tahun ke tahun ini ya ke sini. Itu ada sebuah hal yang perlu kita ambil keputusan. Biasanya orang itu ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini. Apa yang dimaksud? Ini untuk mulai membeli rumah. Kalau sekarang kan susah ya membeli rumah cash gitu, nyicil biasanya. Ini harus di sini. Harus sudah berani ngambil keputusan. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kita masuk kepada situasi anggaran ini mempunyai sisa yang lumayan. Kalau ini ditunda ke sini, maka kita akan tidak klop dengan kebutuhan nyicil rumah. Kalau telat, apalagi kita sudah nanti kalau sini mulai nyicilnya, apa ya ini anak sudah mulai naik, kebutuhannya sudah tinggi, kita baru start nyicil rumah, wah, payah. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda di sini. Oke, ini biaya perumahan. Nah, tentunya kalau perumahannya ini sudah cicilannya sudah ke sini, ini sudah agak ringan cicilannya sini. Begitu cicilan ringan rumah, anak masuk universitas, toh biaya banyaknya dikerahkan kepada menyekolahkan anak di universitas. Kalau sebelah sini, biaya dikerahkan kepada pemilikan rumah. Begitu kurang lebih. Nah, ini dia. Harus sudah mulai sini berani mencicil rumah. Dan harus nikah di sini. Nah, tapi kalau nikahnya ini terlambat, umur 45 baru nikah, wah gawat itu. Ini kan terus bergeser terus. Anak belum lulus SMA, kita sudah pakai tongkat jalannya begini. Aduh, payah itu. Ya, jadi ini nikah kurang lebih di sini, nyicil rumah kurang lebih di sini. Sehingga programnya menjadi mulus. Maka itu tadi yang dimaksud dengan program yang bagus, kita dewasa
maksimal kekuatannya penuh, kerja keras, nah, sehingga pada saat tua, lansia di sini kita tinggal menikmati hasil-hasilnya. Anak sudah mandiri, sudah pada kerja sendiri, sudah pada nikah, kita tinggal melihat. Begitu kira-kira. Nah, ini ada model yang lain lagi ya. Ini akan kita bahas dalam seri yang lain, tetapi saya ambil kesimpulannya di sini. Kesimpulannya saja, di mana ini ada model kerukunan keluarga. Percaya aja lah sama model ini penelitiannya panjang, tapi secara umum seperti ini. Jadi kalau kita nikah, itu kurvanya ini kerukunan keluarga, ini waktu perkawinan, begini. Nah, terus naik seperti ini. Nah, ini itu dimana kita tidak rukun, banyak cekcok, banyak ribut di sini. Itu antara 5 sampai 10 tahun. Tiap orang beda-beda, tapi kurang lebih geser-gesernya itu. Pada awal sih seneng-seneng aja lah ya. Ini pengantin baru, tapi lama-lama turun. Nah, ada yang sebagian kecil yang nggak bisa mempertahankan itu, bablas ke bawah, cerai. Tapi kebanyakan orang Indonesia naik ke sana. Begini. Nah, yang saya maksud dari kurva ini, kebanyakan orang Indonesia itu seperti ini polanya. Nah, ingat di sini, pada saat ini mulai menaik begini, itu harus berani mulai cicil rumah. Karena ini persoalan ini sudah mulai menunjukkan sebuah kesamaan, keserasian. Ini kita fokus ke nyicil rumah. Kalau di sini kita mulai di sini itu kecenderungan beban tertumpuk sangat berat sekali, sehingga kita geser start mulai nyicil rumah itu di sini. Katakanlah kalau kita sudah mulai 5 sampai 10 tahun, kalau kita balik lagi ke sini ya, ini umur 25, 5 sampai 10 tahun ini itu sudah mulai naik. Nah, ini umur 30, 35 ini sudah mulai nyicil rumah. Itu kurang lebih di sini. Ya. Jadi di sini di sini itu memerlukan perjuangan yang sangat tinggi, di mana kerukunan keluarga pada titik yang paling lemah, anak memerlukan biaya tinggi dan lain sebagainya ngumpul di sini. Nah, jangan nyicil rumah di situ, startnya jangan di situ. Kalau kuat sih boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau masih tidak kuat, tangguhkan sedikit sampai kurang lebih di sini. Ini kurang lebih bersesuaian sama ini. Sehingga keluarga sudah mulai cocok, mulai tidak ada keributan yang berarti, sudah mulai membaik ini mulai start penderitaan baru di sini. Bukan penderitaan lah, sesuatu yang usaha baru. Ini nyicil rumah di sebelah sini ini ya, nyicil rumah. Ini berkaitan dengan anak-anak pada di SMP SMA, di mana keuangan diperlukan dikerahkan pada nyicil rumah, dan pergaulan kita dengan istri dan ini dengan istri sudah mulai membaik. Oke. Nah, bagaimana agar keluarga stabil? Yaitu ketahanan keluarga harus sudah baik, jangan sering bertengkar, ya. Nah, kalau
ini jarang sering bertengkar, ini ketahanan keluarga sudah baik, manajemen keuangan sudah baik, mempunyai penghasilan cukup, maka ini diusahakan tercapai pada umur 35. Sudah mulai di situ. Ya, nyicil rumah nanti umur kira-kira 40 lebih, semua itu sudah ringan semua. Perlu kiat-kiat penyemangat agar lebih semangat ketika di dewasa. Nah, ini sebuah puisi atau prosa lah, rangkaian sebuah kalimat untuk menyemangati. Ini sebuah dialog yang dijawab oleh apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi perhatikan ada 2 jurusan ini. Kita mau ngambil yang mana? Coba ya, ini rangkaian kalimat pertama. Apakah yakin, ini orang berusaha ini ya, orang sedang berusaha. Apakah yakin bahwa usaha Anda akan berhasil? Dijawab, ya, saya yakin sekali. Saya percaya janji Allah yang akan mengabulkan permintaan saya. Kalau saya minta benar-benar pada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Apa benar? Ini pertanyaan lagi ya, apa benar? Apa Anda yakin usaha yang Anda lakukan itu sulit loh? Kita harus menjawab, sebelumnya usaha itu telah saya kaji dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Saya yakin berhasil. Saya percaya di dalam kesulitan akan ada kemudahan. Al-Quran ini ya, di dalam kesulitan akan ada kemudahan. Anda sok tahu apakah Anda menentukan segala sesuatu yang akan datang. Ingat, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan hari esok. Al-Quran ini ya. Seorang tidak dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya hari esok. Nah, jawab kita, nah itulah yang saya takutkan. Makanya saya berharap-harap cemas. Makanya saya harus kerja keras dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Itu sebuah rangkaian kalimat. Artinya ini sebuah kalimat rangkaian dialog yang kita jawab dengan semangat seperti itu. Beda ya dengan rangkaian yang akan saya baca yang ini. Yang kedua ini rangkaian kalimat kedua. Apakah Anda yakin bahwa usaha Anda akan berhasil? Nah, ini sudah pertanyaan. Ketika Anda mengajakkan sesuatu usaha, apakah Anda yakin bahwa usaha Anda akan berhasil? Saya berusaha tetapi segala sesuatu terserah Allah. Ini juga kaidah di dalam Islam. Kalau Allah menentukan tidak berhasil bagaimana? Ya terserahlah. Saya hanya sekedar berusaha tetapi yang menentukan Allah. Dua-duanya benar ya. Rombongan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tapi apakah Anda bisa merasapi sebuah semangat dan keuletan yang ada di kalimat pertama? Beda dengan yang ada di kalimat kedua. Rangkaian kalimat kedua. Ya, walaupun sama-sama menggunakan landasan Al-Quran dan hadis, tetapi jauh berbeda semangatnya. Anda boleh memilih yang kedua, rangkaian kalimat kedua. Anda boleh memilih rangkaian kalimat yang pertama. Tapi kalau Anda mau hebat, mau jos, pilihlah rangkaian kalimat yang pertama. Oke, itulah pada saat Anda dewasa.
bagaimana Anda menyeberangi sebuah deretan halangan-halangan, baik itu keuangan, baik itu kerukunan keluarga, baik itu harus membina anak-anak, mendidik anak-anak, istri, dan lain sebagainya. Itu gunakan rangkaian kalimat yang pertama tadi. Oke, semangat. Oke, ini sebuah dorongan lagi ya untuk gaya hidup mengatasi tantangan ini. Ada orang memberi nasihat seperti ini. Ini bisa juga kita coba resapi ya dalam hidup kita. Kalau orang lain bilang tak mungkin dikerjakan, langsung saja kita kerjakan, insya Allah bisa. Kalau orang lain bilang keajaiban atau mukjizat dalam tanda petik ya, sekarang kan sudah nggak ada mukjizat lagi. Nah, tapi tanda petik, baru kita hati-hati menerimanya. Nah, begitu. Itu kita harus mempunyai semangat, kita lebih dari orang lain. Karena orang lain bilangnya, wah nggak mungkin, saya langsung aja bisa itu. Begitu, insya Allah bisa. Nah, tapi kalau orang lain bilang, wah ajaib kalau bisa, wah itu agak mikir-mikir dikit lah. Gitu. Tapi tetap aja kita maju terus, gitu. Oke. Nah, ini sebuah kelompok musik zaman dulu, zaman orang-orang tua itu terkenal sekali. Dulu ada Koes Plus, ada Pan Plus, ada macam-macam. Tapi ini terkenal namanya Bim Bum. Dia bilang dalam sebuah lagu, dia mengungkapkan buang kata tidak bisa. Nah, ada lagunya itu. Kata tidak bisa, coret dari kamus. Jadi buang kata tidak bisa. Insya Allah bisa. Nah, Einstein ini mengatakan begini, berani salah. Dari kesalahan kita makin pintar. Oh, begitu. Kalau kita nggak berani salah, nggak maju kita. Oke. Nah ini semangat jihad. Berani menghadapi masalah yang tidak mungkin dielakkan lagi. Kita jangan cari masalah, tapi kalau tiba-tiba masalah datang, jangan mengelakkan lagi, hadapi dan kerjakan. Nah, ini tokoh kita, Pak Soekarno, dia selalu menggabungkan antara rasa dan logika. Jangan dihilangkan salah satu. Dua-duanya harus kita gunakan. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Soekarno itu insinyur sipil, banyak matematikanya, fisikanya, tetapi dia seorang seniman. Nah, jadi dua-duanya dia gabungkan. Jangan ditinggalkan salah satu. Nah ini kalau ini Pak Jokowi, hidup adalah tantangan. Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya akan menghasilkan alasan. Wah, mantap juga. Nah, ini jangan lupa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Sambil bersenang, kita siapkan kesenangan yang akan datang. Ya, maksudnya begini. Jadi, sambil bersenang kita, segala sesuatu kita kerjakan dengan senang. Jangan segala sesuatu dikerjakan dengan sedih, menderita, susah. Enggak. Apapun yang terjadi, tetap senang. Nah, dengan kesenangan itu, kita semangat, kita siapkan kesenangan yang akan datang. Jadi yang akan datang akan lebih indah dengan kerja keras itu. Tentunya ketika kita kerja keras dengan ceria dan tawa.
Nah, itu kita berbicara uh, jenjang usia tadi. Nah, ini ketika kita menjadi dewasa 26 dan 45, tadi kita juga berbicara tentang dewasa ya. Tapi ini kesimpulannya, saat kita menjadi dewasa, yang harus target yang harus dimiliki itu apa? Yang harus dimiliki yaitu ilmu, karya, pasangan hidup, anak, harta, amal, tawa tanpa keluh. Amal jangan ditinggalkan. Ya, dalam arti yang luas ya, baik amal harta, amal pikiran, amal ilmu, amal gerakan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita umur 26 sampai 45 harus menjadi orang yang banyak ilmu, banyak karyanya, sudah mempunyai pasangan hidup, punya istri ya tentunya punya anak. Begitu. Jadi jangan umur 45 baru kita menikah, telat itu. Jangan ya. Wajib diingat bahwa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Itulah target yang harus dicapai ketika kita usia 26 dan 45. Nah, pertanyaannya sekarang beralih pada masa lansia. Bagaimana pada masa lansia? Nah, untuk itu ikuti penjelasan selanjutnya pada part 3. Semoga dapat dimengerti. Kita nantikan penjelasan berikutnya pada part 3 tentang periode lansia. Mudah-mudahan bisa diterima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.